Halo semuanya, seneng banget bisa berbagi dengan kalian hari ini. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah fakta-fakta menarik di balik sebuah sayuran yang, jujur aja, mungkin salah satu makanan yang paling sering disalahpahami di dunia. Yap, kita membicarakan tentang okra, atau yang biasa kita kenal juga dengan sebutan sayur bendi. Sayuran ini tuh sering banget diabaikan, tapi percaya deh, setelah ini kalian bakal sadar kenapa sayuran ini benar-benar pantas banget dapat sorotan. Gini, mari kita bahas hal yang paling sering bikin orang mundur teratur dulu. Pernah nggak sih kalian menatap sepiring okra terus merasa ragu buat makan karena teksturnya yang, ya kita tahu lah ya, terkenal sangat berlendir? Tenang, kalian sama sekali nggak sendirian. Tekstur lengket ini memang sering jadi alasan utama banyak orang menghindari okra. Tapi, gimana kalau saya bilang lendir yang selalu kita hindari ini justru adalah rahasia utama dari kekuatan supernya? Oke, jadi ini rute eksplorasi kita hari ini. Kita bakal mulan dengan berkenalan lagi sama sayur berlendir ini, membahas profil nutrisinya yang super, membongkar manfaat kesehatannya, masuk ke trik memasak tanpa lendir yang ditunggu-tunggu, dan ditutup dengan beberapa catatan penting. Bagian pertama, mengenal sayur berlendir, sayuran yang sering diremehkan. Kalau kita ngomongin okra, kita wajib banget ngebahas apa itu lendir, atau istilah medisnya mucilage. Lendir ini pada dasarnya adalah zat kental mirip gel yang diproduksi di bawah kulit tanaman ini. Di dunia kuliner ya, ini sering dianggap sebagai sebuah kecacatan, bikin nggak selera. Tapi, coba kita ubah sudut pandang kita sebentar. Secara botani dan medis, lendir ini tuh luar biasa banget karena kaya akan polisakarida. Jadi, ini bukan sekedar cairan lengket biasa, melainkan semacam fitur pelindung alami tanaman yang ternyata punya efek luar biasa buat tubuh kita. Dan tahu nggak, perjalanan sayuran ini tuh lumayan epik loh. Bayangin, okra ini udah mulai dibudidayakan dari 3.000 tahun yang lalu di Afrika Barat. Terus, berkat rute perdagangan global di tahun 1500-an, okra menyebar ke seluruh dunia. Dari yang tadinya sayuran liar, dia bertransformasi jadi bintang utama di berbagai hidangan legendaris. Mulai dari sup gambo yang kental di Amerika, sampai bindi masala yang kaya rempah di India. Sayuran ini tuh bener-bener survivor yang melintasi peradaban. Masuk ke bagian 2. Profil nutrisi super, tersembunyi di depan mata. Coba bayangkan betapa padatnya nutrisi okra ini. Faktanya, untuk setiap 100 gram, kalian itu cuma memasukkan sekitar 33 kalori. Sangat rendah kan? Tapi tunggu dulu, di dalam kalori yang sekecil itu, okra menyembunyikan karbohidrat kompleks, protein, dan bahkan 23 miligram vitamin C yang menakjubkan. Ini nih definisi sebenarnya dari makanan padat nutrisi. Kalian bisa dapat pasokan vitamin yang besar tanpa perlu pusing memikirkan asupan kalori berlebih. Nah, yang benar-benar menarik perhatian adalah angka 3,2 gram ini. Itu adalah jumlah serat harian yang bakal kalian dapatkan dalam porsi kecil okra, dan sebagian besarnya adalah jenis serat larut. Kenapa ini penting banget? Karena serat larut itu ibarat bahan bakar utama, alias prebiotik buat pasukan bakteri baik di usus kalian. Mereka tuh suka banget sama serat ini. Lanjut ke bagian 3, manfaat kesehatan luar biasa, kekuatan super yang terungkap. Mari kita kembali bahas si faktor lendir tadi, dan kita bandingkan. Di dapur mungkin tekstur lengket ini bikin kita merasa terintimidasi. Tapi kalau di dunia medis, lendir ini berubah jadi pahlawan pelindung kita. Zat inilah yang berfungsi menyerap racun, mengikat asam empedu buat bantu nurunin kolesterol, dan yang paling gila, dia bisa memperlambat penyerapan glukosa di usus, yang ujungnya bikin gula darah kalian lebih stabil. Jadi, lendir yang selama ini kalian benci itu sebenarnya adalah senjata terhebatnya si okra ini. Dan ini bukan sekadar klaim kosong ya. Menurut pengamatan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, polisakarida dan serat di dalam okra itu punya potensi hipoglikemik. Artinya apa? Okra punya kemampuan klinis yang nyata buat bantu menurunkan dan mencegah lonjakan gula darah yang ekstrim. Ini bikin dia jadi sahabat luar biasa buat manajemen diabetes atau buat siapa saja yang mau mencegah resistensi insulin. Jadi, poin krusialnya itu ada di mekanisme penyerapannya. Dr. Stephen Gundry, seorang pakar kesehatan, menjelaskan bahwa zat mirip gel pada okra ini bekerja persis kayak spons ajaib di dalam saluran pencernaan kita. Spons ini bakal menangkap molekul beracun dari makanan lain yang disebut lektin, menguncinya, terus membuangnya dengan aman keluar tubuh. Benar-benar luar biasa kan? Mari kita lihat gimana semua ini saling mendukung buat melindungi tubuh kita. Selain memblokir lektin, okra bekerja keras buat menurunkan kolesterol jahat atau LDL. Terus, serat prebiotiknya memastikan pencernaan kalian lancar selama tinggal sembelit.
Kandungan vitamin C dan antioksidannya menjadi tameng sistem imun, dan ini ada fakta yang mengejutkan. Okra punya vitamin K1 dan bakteri usus kalian yang udah dikasih makan sama serat okra tadi bakal mengubahnya jadi vitamin K2. Nah, vitamin K2 ini perannya super penting buat menjaga kepadatan dan kekuatan tulang kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 4. Bagian yang paling kalian tunggu-tunggu. Trik memasak tanpa lendir. Metode pertama, dipanggang di oven. Kunci sukses dari metode ini, senjata rahasia mutlaknya adalah kalian harus mencuci, lalu ini yang paling penting, mengeringkan okra itu sekering-keringnya sebelum dipotong. Ingat ya, sisa air sedikit aja bakal memicu si lendir keluar. Habis itu iris memanjang, lumuri pakai minyak zaitun, garam atau rempah favorit kalian, terus panggang di suhu 220 derajat Celcius. Pemanasan kering ini bakal membunuh lendir dan menyisakan tekstur renyah dengan rasa gurih yang khas. Percaya deh, jauh lebih sehat daripada kentang goreng. Metode kedua adalah dibakar langsung di atas panggangan. Sekali lagi, pastikan okra benar-benar kering. Tapi trik khususnya di sini adalah biarkan okranya dalam bentuk utuh, jangan diiris. Kenapa? Biar kelembapan di dalam polongnya nggak keluar. Cukup olesin bumbu, lalu bakar pakai api sedang sampai tinggi. Hasilnya, kalian bakal dapat hidangan yang padat, bebas lendir, plus tambahan aroma asap yang smoky dan lezat banget. Nah, metode ketiga, ditumis pakai zat asam. Kalau kalian tipe yang suka motong okranya kecil-kecil, ini nih solusinya. Mulai aja menumis pakai api sedang tinggi. Kunci rahasianya adalah tambahkan cipratan jus lemon atau bisa juga cuka apel di tengah-tengah proses memasak. Nanti bakal ada reaksi kimia yang terjadi. Dinama asam ini secara harfiah mencegah lendirnya mengental. Kalian bakal dapat okra tumis yang lembut, segar, sedikit asam, dan pastinya bebas lendir. Masuk ke bagian 5. Catatan konsumsi penting alias bagian kryptonite-nya. Walaupun statusnya superfood, okra ini tetap punya beberapa catatan medis yang harus kita perhatikan. Okra itu lumayan tinggi kandungan oksalatnya. Jadi, buat kalian yang punya riwayat batu ginjal, ini berpotensi memicu pembentukan batu baru. Peringatan kedua, dan ini krusial banget buat penderita diabetes yang lagi minum obat metformin, si lendir okra tadi ternyata bisa sedikit mengganggu proses penyerapan obatnya di usus. Jadi, pastikan kasih jeda waktu konsumsi dan tentu saja konsultasikan dulu dengan dokter kalian. Dan terakhir, meski kasusnya sangat langka, sebagian kecil orang bisa mengalami reaksi alergi terhadap okra. Intinya, kenali tubuh kalian sendiri dan konsumsilah secara bijak. Nah, setelah kita menelusuri perjalanan epik sayuran ini, membongkar kekuatan medis luar biasa di balik lendirnya, sampai belajar teknik jitu buat masak tanpa bikin ilfil, pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, apa kalian siap membuang prasangka lama dan ngasih okra kesempatan kedua di piring kalian? Berbekal trik masak yang udah kita bahas tadi, kalian sekarang punya kunci buat membuka semua manfaat luar biasa dari sayuran ini. Silahkan dicoba di dapur kalian, rasakan manfaatnya buat kesehatan, dan teruslah antusias menggali fakta-fakta luar biasa di sekitar kita. Terima kasih banyak sudah menemani eksplorasi hari ini.